Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah, salawat beserta salam semoga terlimpah pada baginda Rasulullah, dan semoga Allah menjadikan kita adalah sebagai hamba-hambanya yang bersabar, yang istiqomah, yang tetap berusaha muraqabah, mendekatkan diri kepadanya dalam keadaan apapun dan situasi bagaimanapun. Kita akan kembali melanjutkan, alhamdulillah sudah di pertemuan kedua ya program tajwid ngabuburit, dan bab yang akan kita bahas adalah tentang bab isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Di halaman pertama saya akan merincikan yaitu daftar materi yang akan kita pelajari hari ini 2 Ramadan 1441 Hijriah atau bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 25 April tahun 2020 sebagai berikut. Yang pertama adalah review materi. Review artinya pengulangan materi yang kemarin pada hari pertama Ramadan sudah kita pelajari, yaitu mengenai tajwid. Di sini bab tajwid mulai dari pengertian, dalil, kemudian peletak dasar dan lain sebagainya. Selanjutnya akan dikupas kembali juga mengenai tingkatan bacaan Al-Quran. Ada yang tahqiq, tadwir, dan hadar, dan lahan atau kesalahan-kesalahan saat membaca Al-Quran. Kemudian di bagian kedua nanti kita akan membahas mengenai kalimat isti'adzah atau kalimat ta'awudz. Lalu yang ketiga kita akan membahas mengenai basmalah. Yang keempat, bagaimana cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Selanjutnya yang kelima, cara menyambung dua surat. Dan yang terakhir seperti biasa adalah refleksi. Kita akan mulai saja pembahasan awal, yaitu mengenai review atau pengulangan materi tajwid, tingkatan bacaan Al-Quran, dan lahan. Tentu masih ingat masih segar dalam ingatan kita, kemarin kita sudah belajar tentang definisi atau pengertian ilmu tajwid. Bahwa ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara-cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dengan memberikan hak dan mustahaknya huruf. Apa itu haknya huruf? Sifat huruf yang selalu ada atau selalu muncul dimanapun huruf itu berada, awal, tengah, atau akhir, dan dalam keadaan bagaimanapun, berharokat atau tidak. Kemudian, dan mustahaknya huruf, yaitu sifat-sifat yang hanya timbul sewaktu-waktu saja, meliputi misalnya contohnya adalah hukum idgham, iqlab, ikhfa, takrirnya atau tafhimnya, ra, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Ini perlu diingat karena ini juga perlu diamalkan, dan ini juga adalah esensi dari tujuan kita mempelajari ilmu tajwid, yaitu memperbaiki. Kita mempelajari ilmu tajwid dengan tujuan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Ya. Kemudian yang kedua, menjaga dari lahan atau kesalahan. Adapun bab lahan nanti akan diurai lagi sebagai pengulangan. Lalu yang ketiga, agar mendapatkan ridho dari Allah. Dan ini adalah tujuan akhir kita, mendapatkan ridho dari Allah. Selanjutnya, tingkatan bacaan Al-Quran. Di sini dituliskan tahqiq, tadwir, dan hadar. Kita sudah membahas kemarin tahqiq apa? Tahqiq adalah membaca Al-Quran dengan tempo suara yang lamban. Dan ini biasanya terjadi ketika seseorang baru mulai membaca Al-Quran belajar membaca Al-Quran dengan terbata-bata. Kemudian yang kedua, tadwir. Tadwir artinya tempo bacaan sedang. Ketika kita sedang bertadarus, tilawah sendiri, nah biasanya kita menggunakan tempo bacaan tadwir. Dan yang terakhir, dalam tingkatan bacaan Al-Quran adalah hadar. Artinya cara membaca tempo bacaan yang cepat. Selanjutnya mengenai lahan atau kesalahan.
Nah, lahan itu terbagi dua, yaitu jali dan khafi. Apa itu lahan jali? Jali itu hukumnya haram. Nah, lahan jali adalah lahan yang terjadi akibat menambah atau mengurangi huruf atau mengubah huruf atau harokat. Ya, kemudian lahan khafi apabila dikerjakan pun memang tidak berdosa, tetapi lebih baik tidak dikerjakan, apalagi bila disengaja, ya. Ini dalam konteks tidak disengaja. Contoh sebab terjadinya adalah pengucapan takrir tafhimnya huruf ro yang keliru. Misalnya ro yang harusnya dibaca tafhim malah dibaca takrir, demikian pula sebaliknya. Mengenai bab huruf ro tafhim tarkiknya akan ada penjelasan pada bab khusus. Selanjutnya penyebutan atau kurang tidaknya gunah dan lain sebagainya. Nah, ini saja review atau pengulangan materi yang lalu. Kita akan melanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu mengenai kalimat isti'adzah. Kalimat isti'adzah sudah familiar dalam keseharian kita. Isti'adzah disebut juga dengan kalimat ta'awudz, ya, kalimat ta'awudz. Nah, dalil dari kalimat isti'adzah ini, karena kemarin sudah Ana beritahukan sesuatu dalam agama itu harus berhujjah atau berdalil, maka demikian juga dengan kalimat isti'adzah. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat 98 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Yang artinya, dan apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, ini dalil atau hujahnya. Adapun ragam isti'adzah atau jenis macam-macam bacaan isti'adzah, ada 3 bacaan, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim yang masyhur dan biasa kita ucapkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ini yang bagian tengah. Lalu A'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim. Ana ulangi, A'udzu billahil azimi minasyaitonir rajim. Lalu yang ketiga, A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Ana ulangi, A'udzu billahis samii'il A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Nah, demikian untuk macam-macam bacaan isti'adzah. Ya, selanjutnya bagaimana cara membaca isti'adzah? Ada 2 cara membaca isti'adzah. Yang pertama, isti'adzah yang dibaca jahar. Perlu dicatat bahwa jahar ini artinya keras atau dinyaringkan bacaannya. Yang kedua, isti'adzah yang dibaca sir atau lirih atau di dalam hati. Nah, untuk isti'adzah yang dibaca jahar, ketentuannya kalimat ini dibaca jika ada orang yang mendengar bacaan Al-Quran kita. Misalnya kita membaca sementara ada ayah, ibu, suami, atau teman, atau saudara kita yang sedang ada di dekat kita. Maka seyogianya kita menjaharkan bacaan isti'adzah kita atau mengeraskan bacaan kalimat ta'awudz kita. Konteks yang kedua ketika isti'adzah harus dibaca jahar, yaitu ketika kita bertadarus, ya. Bertadarus itu artinya membaca Al-Quran bersama-sama berantai. Nah, dalam suatu masjid atau dalam suatu majelis, sementara kita adalah orang yang pertama memulainya, maka kita harus membaca Al-Quran dengan jahar, membaca isti'adzah dengan jahar maksudnya. Lalu konteks yang kedua, isti'adzah dibaca sir. Kapan dibaca sir atau lirih? Yaitu pertama, tidak ada yang mendengar bacaan Al-Quran kita. Misalnya habis sholat sendirian di rumah, lalu kita dawamkan, kita biasakan membaca Al-Quran dan tidak ada orang di sekitar kita, maka kita cukup membaca kalimat ta'awudz dengan lirih atau sir. Kemudian sebelum Fatihah maksudnya,
sebelum Fatihah di dalam sholat. Sebelum Fatihah di dalam sholat, ya, juga dianjurkan untuk membaca ta'awuz dengan lirih. Dan yang terakhir, ketika tadarus, sementara dia bukan orang yang mengawali bacaan. Jadi misalnya kita menyambung bacaan dari teman kita atau orang lain. Yang memulainya adalah orang lain, kita hanya menyambung atau melanjutkan bacaan dalam rangkaian tadarus dalam suatu majelis, maka kita tidak perlu mengucapkan ta'awuz dengan jahar atau dengan keras. Kita cukup membaca ta'awuz dengan sir atau lirih. Selanjutnya yaitu kalimat basmalah. Kalimat basmalah hanya satu, ya. Jadi lafaz basmalah ini hanya satu redaksinya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itu. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bagaimana maknanya? Makna di dalam kalimat basmalah ini adalah ada jaminan keamanan. Karena di dalamnya disebutkan sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, untuk itu maka membaca Al-Quran dengan basmalah dibolehkan. Kecuali pada satu surat, yaitu surat ke-9 atau surat At-Taubah atau disebut juga surat Al-Bara'ah. Maka dalam surat ini jumhur ulama sepakat untuk melarang. Mengapa dilarang? Karena bertentangan dengan makna basmalah, itu yang utama. Karena di dalam basmalah ada jaminan keamanan, artinya dalam keadaan penuh rahmatnya Allah. Tetapi surat Al-Bara'ah atau At-Taubah adalah surat yang menceritakan tentang peperangan di dalamnya, pemutusan hubungan antara kaum kafir yang tidak mungkin disertakan diawali dengan bacaan basmalah yang mengandung makna kerahmatan Allah. Nah, itu pembahasan mengenai kalimat basmalah. Selanjutnya, yang kelima adalah menyambung dua surat. Yang dimaksud dengan dua surat di sini adalah misalnya bagaimana ketika kita akan mengakhiri bacaan, sebagai contoh akhir surat Al-Falaq akan menyambung dengan awal surat An-Nas. Nah, maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan memisahkan bacaan akhir surat, basmalah dan awal surat. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Berhenti. Nah, jadi semuanya dibaca berhenti-berhenti atau terpisah. Ya, itu cara yang pertama. Yang kedua, menyambung akhir surat, basmalah dan awal surat. Contohnya, wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Nah, ketika menyambung akhir surat, basmalah dan awal surat, maka harokat akhir dari bacaan tersebut harus ikut terbaca, harus dibaca. Seperti tadi, hasad menjadi hasada. Bismillahirrahmanirrahim menjadi himi. Hasada bismillahirrahmanirrahim qul, dan masuk seterusnya. Demikian cara yang kedua. Lalu cara yang ketiga adalah menghentikan bacaan akhir surat, lalu menyambung basmalah dan awal ayat selanjutnya. Contohnya seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Berhenti, lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbin nas. Ya,
Jadi menghentikan bacaan pada akhir surat lalu menyambung basmalah dan awal ayat selanjutnya. Itu dibolehkan. Tapi ingat, ada yang dilarang, bahkan tidak dibolehkan. Apa itu yang dilarang? Yaitu mengakhirkan basmalah. Maksudnya apa? Maksudnya membaca akhir surat dan menggabungkannya dengan basmalah, kemudian berhenti dan memulai membaca dengan awal ayat. Misalnya contohnya seperti ini. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Kemudian baru kembali mulai membaca Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Itu yang dilarang. Mengapa dilarang? Karena terkesan basmalah adalah akhir bacaan. Mengakhirkan bacaan basmalah tidak dibenarkan. Kita akan melanjutkan, yaitu pada bab teknik membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Ada beberapa teknik atau cara membaca isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Yang pertama, mewasolkan bacaan. Wasol itu artinya sambung, ya. Jadi menyambung semua bacaan. Kalau tadi pada akhir, ya. Jadi ini afwan agak tertukar, ya. Harusnya 4 dulu baru 5. Lalu yang berikutnya adalah mewakofkan. Mewakofkan asalnya itu wakof, ya. Wakof itu artinya sendiri berhenti. Jadi menghentikan bacaan, mewasolkan bacaan. Kemudian yang ini yang ketiga, mewasolkan ta'awuz dan basmalah. Artinya ta'awuz dan basmalah disambung. Berarti yang dipisah apa? Awal surat. Dan yang terakhir mewasolkan basmalah dan awal surat. Berarti yang didahulukan dan terpisah apa? Ta'awuz. Nah, berikut contohnya. Cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surat dengan cara diwasol semua. Contohnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu contohnya. Lalu contoh yang kedua, mewakafkan bacaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wakaf, berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf, berhenti. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, itu contoh membacanya dengan cara waqaf. Selanjutnya mewasolkan ta'awuz dan basmalah. Jadi ta'awuz basmalah digabung, awal surat terpisah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Selanjutnya, mewasolkan basmalah dan awal surat. Jadi otomatis yang terpisah adalah ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Basmalah dan awal surat disambung. Selanjutnya, bagian terakhir sebagaimana biasanya adalah refleksi. Nah, di refleksi ini ada 5 pertanyaan yang akan Ana ulangi kembali berkenaan dengan materi yang barusan. Yaitu yang pertama, ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan benar, mengembalikan huruf pada hak dan mustahaknya, huruf disebut, nah apa? Jadi pada refleksi kali ini bentuknya tidak menjawab esai langsung, tetapi hanya melengkapi kalimat saja agar lebih mudah difahami dan dikerjakan, maksud Ana. Lalu soal yang kedua, A'udzu billahil azim minasyaitonir rajim.
Nah, bacaan di atas disebut kalimat apa? Udah bukan? Yang ketiga, surat yang dilarang untuk membaca basmalah di dalamnya adalah surat. Silahkan dilengkapi. Yang keempat, salah satu cara membaca isti'adzah, basmalah, dan surat adalah silahkan diisi. Yang kelima, cara menyambung dua surat yang tidak dibolehkan adalah yang bagaimana. Nah, kira-kira seperti itu saja pertemuan kita pada hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.